Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini aku ingin bertanya, gimana sih pandangan kalian kepada orang-orang yang dari luarnya itu kelihatan bahagia dan juga tampak tegar? Mungkin dari kita berpikir bahwa mereka itu mempunyai hidup yang lebih mudah. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, mereka itu mempunyai cara berpikir yang sistematis dan juga lebih sehat. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang berpikir positif menurut psikologi positif. Apa itu berpikir positif? Bagaimana berpikir positif memiliki dampak pada kesehatan fisik dan juga mental manusia? Serta 5 strategi praktis yang bisa langsung kamu terapkan hari ini. Yuk kita mulai. Banyak orang salah mengira berpikir positif itu artinya menolak realita dan berpura-pura bahagia. Padahal menurut psikologi positif, berpikir positif adalah kemampuan seseorang untuk terus fokus pada solusi ketimbang masalah, melihat peluang dalam tantangan, serta menjaga harapan meski keadaan sulit. Martin Seligman adalah tokoh penting dalam psikologi positif yang memperkenalkan konsep well-being atau kesejahteraan holistik yang terdiri dari emosi positif, hubungan yang sehat, makna hidup, pencapaian, dan keterlibatan. Hebatnya, sains juga membuktikan berpikir positif bisa dilatih. Otak manusia memiliki kemampuan neuroplastisitas. Artinya, pola pikir bisa diubah melalui kebiasaan dan latihan yang konsisten. Kenapa kita harus belajar menerapkan berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari? Lalu, apa manfaatnya? Oke, secara mental berpikir positif itu dapat menurunkan tingkat stres, mengurangi risiko depresi, dan meningkatkan ketahanan atau resilience saat manusia menghadapi kegagalan. Karena kalau manusia itu sedang menghadapi kegagalan, biasanya mereka sering menyalahkan diri sendiri yang berujung pada stres dan depresi. Secara fisik, studi dari Harvard menemukan bahwa manusia dengan pola pikir yang optimis cenderung memiliki sistem imun yang lebih kuat serta umur yang lebih panjang. Dan secara sosial, manusia yang berpikir positif biasanya lebih disukai orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan itu, mereka lebih mudah untuk membangun koneksi dan menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Dari yang aku sampaikan sebelumnya, manfaat berpikir positif secara mental, fisik, dan juga sosial, semua itu menunjukkan bahwa berpikir positif bukan hanya sekedar menjadi label positive vibes, tetapi benar-benar berdampak nyata. Kalau tadi udah aku sampaikan manfaat dari berpikir positif, sekarang gimana cara kita melatih berpikir positif? Ini 5 strategi praktis dari psikologi positif yang bisa kamu coba. Yang pertama, dapat menggunakan teknik gratitude journaling. Teknik ini dapat membantu kamu untuk fokus pada hal-hal baik, bukan hanya pada masalahnya. Nah, caranya itu setiap malam kamu bisa menuliskan 3 hal yang kamu syukuri pada hari itu. Kemudian kamu lakukan evaluasi. Next, kamu bisa menambahkan apa yang akan kamu lakukan di esok hari. Yang kedua, teknik reframing kognitif. Teknik ini digunakan untuk mengganti pikiran negatif ke pikiran positif. Karena sejatinya, pikiran-pikiran kamu itu dapat mengaruhi emosi dan juga perilaku kamu. Misalnya, kalau kamu menemukan sebuah kegagalan dalam perlombaan, kamu jangan langsung menjudge diri kamu dengan kata aku gagal. Nah, di situ kamu bisa mengganti dengan kalimat positif, misalnya aku belajar banyak pada kesempatan ini dan akan lebih siap di kesempatan lain. Yang ketiga, teknik mindfulness dan meditasi. Teknik ini membawa kamu pada sebuah ketenangan dan kesadaran tentang apa yang kamu rasakan selama ini. Tentunya pada suatu waktu kamu telah melewati banyak kegiatan. Kamu cukup meluangkan waktu 5 menit untuk duduk tenang, tarik napas dalam, dan sadari apa yang kamu rasakan tanpa penghakiman.
Yang keempat, teknik visualisasi positif. Bayangkan kamu berada pada situasi tertentu, atau bisa juga kamu membayangkan pada situasi yang kamu impikan selama ini, dan kamu bayangkan mendapatkan hasil terbaik. Teknik ini biasanya digunakan untuk para atlet atau public speaker sebelum mereka tampil. Yang kelima, teknik self-compassion, yaitu sikap memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan, pengertian, dan penerimaan. Saat gagal, kamu jangan terlalu keras kepada diri kamu sendiri. Katakan, wajar kok kalau aku tidak sempurna, karena aku sedang belajar. Tapi, kita perlu hati-hati ya teman-teman. Berpikir positif bisa juga disalahgunakan sebagai toxic positivity, yaitu dengan memaksa diri untuk selalu bahagia dan menolak emosi negatif. Karena emosi negatif itu bukan untuk ditolak ya teman-teman, tetapi untuk diterima dan juga diberikan pengertian yang baik. Psikologi positif tidak mengajak kita untuk menolak kesedihan, tetapi mengelolanya dengan sehat. Kuncinya adalah realistic optimism. Tetap berharap baik, tetapi sadar akan kenyataan. Jadi, berpikir positif itu keterampilan bukan bakat. Bisa dilatih melalui langkah-langkah kecil, mulai dari bersyukur, mengubah cara berpikir, sampai memperlakukan diri sendiri dengan lebih lembut. Untuk hari ini, sebagai langkah awal dari kita yang belajar untuk berpikir positif, kita bisa mulai dengan langkah kecil seperti menulis 3 hal yang kita syukuri hari ini sebelum tidur. Oke, itu dari aku tentang apa itu berpikir positif, bagaimana dampaknya bagi kesehatan fisik dan juga mental, serta 5 strategi praktis berpikir positif yang bisa langsung kamu terapkan hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk aku dan juga kita semua, terutama untuk kita yang selalu belajar untuk memahami diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.